Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-317 dengan judul Keinginan Kuat. Langsung ke dalam alurnya. Wang Lin telah berada di kehampaan yang dipenuhi dengan hukum benua astral abadi selama 6 tahun sekarang. Di benua astral abadi, semuanya damai dan tidak ada perang. Tidak banyak gesekan antara ras kuno dan surgawi. Selama tahun ini, banyak kejeniusan yang bersinar terang di 72 benua angkasa. Salah satunya bernama Yun Yifeng. Tahun ini, Kaisar Surgawi yang menguasai 72 benua muncul setelah puluhan ribu tahun budidaya pintu tertutup. Setengah dari benua diselimuti oleh energi surgawi yang tak ada habisnya. Tahun ini, beberapa pembudidaya dari dunia gua diam-diam bereinkarnasi, tetapi tidak diketahui kemana mereka pergi. Tidak banyak yang terjadi di 36 negara bagian negara kuno dan 3 klan tahun ini. Mereka dengan tenang melewati tahun ini. Setiap benua di benua astral abadi memiliki ukuran yang sama dengan puluhan dunia gua. Itu sangat besar, dan banyak pembudidaya biasa tidak pernah meninggalkan benua mereka. Secara khusus, ada sungai surgawi antara ras kuno dan surgawi. Sungai ini mengandung kekuatan misterius, dan banyak binatang kuat tinggal di dalamnya. Hanya monster tua yang setua dunia itu sendiri yang berani memasukinya, dan bahkan kemudian, mereka tidak akan masuk terlalu dalam. Ini adalah penghalang pertama jika salah satu pihak ingin menyerang yang lain. Tahun ini berlalu dengan tenang seperti ini. Di antara 72 benua klan celestial, salah satu dari 9 benua terjauh dari sungai surgawi adalah benua banteng surgawi. Jika benua ini menyusut berkali-kali, samar-samar orang akan melihat bentuk banteng. Jadi, itu dinamai banteng surgawi. Benua ini terpencil dan jauh dari ibu kota kekaisaran di benua Ming surgawi. Dahulu kala, itu dianggap sebagai benua terluar. Itu di bagian timur benua astral abadi, dan dengan 8 benua lainnya, mereka membentuk benua timur. Benua timur memiliki 9 sekte dan 13 faksi, dengan sekte matahari ungu memimpin mereka. Sekte Donglin adalah yang paling misterius. Selain itu, sekte Guiyi, sekte Jiwa Agung, dan semacamnya membentuk 21 sekte paling terkenal di benua timur. Selain 9 sekte dan 13 faksi ini, ada beberapa sekte yang lebih kecil, tetapi mereka tidak dapat dibandingkan dengan raksasa yang merupakan 21 sekte itu. Belum lagi, sekte Matahari Ungu dikabarkan berisi 1 dari 9 matahari. Benua surgawi berada di bawah pengaruh sekte Jiwa Agung dan sekte Guiyi. 7 dao sekte telah dibuat di sudut terpencil dari sekte banteng surgawi. Ada pegunungan hitam yang tertutup hutan. Ada lapisan kabut yang mengelilingi gunung, dan jarang ada binatang di sana. Di dalam pegunungan ini, ada puncak yang sepi. Itu adalah puncak tertinggi, dan memiliki kabut terpadat di sekitarnya. Ini adalah lokasi dari 7 dao sekte. Ketika dunia gua ditutup, Su Dao menyegel 7 dao sekte. Bertahun-tahun telah berlalu, dan 7 dao sekte telah jatuh. Tidak ada satupun makhluk hidup di sini, dan itu dipenuhi dengan kematian. Disinilah seseorang muncul setelah meninggalkan dunia gua. Yun Yifeng, Fan Sanlu, atau siapapun yang telah keluar dari dunia gua dengan garis keturunan benua astral abadi semuanya muncul di sini. Mereka melihat kampung halaman mereka yang akrab namun aneh sebelum pergi. Pada hari tertentu di tahun ke-6, jika pandangan seseorang menembus lapisan kabut tebal, mereka akan melihat berbagai paviliun dari 7 dao sekte. Di antara mereka, ada paviliun yang sangat besar, dan itu adalah aula utama dari 7 dao sekte. Itu juga tempat 7 warna celestial sovereign pernah digunakan untuk budidaya pintu tertutupnya. Pada hari ini, di luar paviliun di pegunungan yang tertutup kabut, sesosok perlahan muncul.
Itu adalah seorang pria muda berbaju hitam, tetapi meskipun dia tampak muda, matanya menunjukkan perjalanan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia adalah Xuan Luo. Xuan Luo melihat paviliun 7 Dao Sekte yang bersembunyi di dalam kabut dan perlahan duduk. Wang Lin, semua orang telah bereinkarnasi, tetapi saya tidak memiliki kendali atas kapan mereka akan bereinkarnasi. Mungkin beberapa tahun, atau mungkin 1000 tahun sebelum mereka muncul. Tapi mereka aman. Xuan Luo menghela nafas saat dia melihat ke paviliun. Dia sepertinya bisa melihat kekosongan di dalam paviliun dan Wang Lin, yang berjuang untuk keluar dari kehampaan. Tinggal kurang dari 4 tahun lagi. Murid, guru telah melakukan semua yang dia bisa, sekarang itu akan tergantung pada Anda. Xuan Luo perlahan menutup matanya, dan di antara alisnya, ada kilatan cahaya merah. Lampu merah ini untuk memastikan Wang Lin tidak tersesat. Di antara dunia gua dan benua astral abadi, wajah Wang Lin sangat pucat. Dia mengayuh kekuatan Dao kuno melalui tubuhnya untuk menahan tekanan gila yang datang dari semua sisi. Tekanan ini sudah sangat kuat, dan jika bukan karena binatang nyamuk yang terus bergerak, Wang Lin akan berhenti. Bahkan Raja Nyamuk itu bergerak jauh lebih lambat dan berjuang di bawah tekanan sekarang. Kadang-kadang melolong diam. Mata Wang Lin memerah. Esensi di tubuhnya telah habis dan dia tidak punya cara untuk pulih. Satu-satunya cara untuk melawan hukum benua astral abadi adalah dengan tubuh Dao kunonya. Sudah lebih dari setahun sejak dia melihat mayat. Tampaknya sangat jarang ada orang yang sampai sejauh ini. Naga darah telah lama menghilang. Bahkan tanda merah yang terbentuk di antara alisnya sangat suram, hampir tidak terlihat. 7 tahun terakhir ini sangat sulit bagi Wang Lin, terutama karena dia perlu melindungi istrinya di belakangnya, melindungi Limuan. Setiap hari, dia harus menderita lebih banyak kesakitan. Tapi dia tidak menyesalinya. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dalam sekejap mata, 1 tahun lagi berlalu. Di tahun ke-8, tekanan tiba-tiba meningkat. Seluruh kekosongan tampaknya menjadi padat dan menekan tubuhnya. Darah terus mengalir keluar dari sudut mulut Wang Lin dan penglihatannya menjadi kabur. Dia samar-samar mengerti bahwa dia akan menyerah. Dengan senyuman yang menyedihkan, Wang Lin berjuang untuk mengangkat tangan kanannya dan menekannya ke kepala Raja Nyamuk yang sedang berjuang untuk bergerak maju. Raja Nyamuk telah menemaninya selama 8 tahun, dan Wang Lin dapat melihat bahwa mungkin ini benar-benar rumah leluhur Raja Nyamuk. Jelas bahwa Raja Nyamuk lebih beradaptasi dengan tempat ini daripada Wang Lin. Namun, dia tidak lahir di sini. Mungkin itu akan sepenuhnya beradaptasi setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi saat ini ia tidak dapat memasuki kedalaman kehampaan. Raja Nyamuk terlalu lelah untuk masuk dengan paksa. Itu perlu menyatu dengan lebih banyak hukum benua astral abadi, untuk melalui transformasi evolusioner yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai keadaan leluhurnya. Jangan maju bersamaku, karena ini adalah rumahmu. Kamu harus tinggal di sini, kamu telah menemaniku selama lebih dari 2000 tahun. Hari ini Anda bisa pergi. Raja Nyamuk itu gemetar dan meraung. Raungan ini menyebar ke seluruh kehampaan, dan itu dipenuhi dengan pembangkangannya. Ini adalah pertama kalinya mereka tidak mendengarkan Wang Lin. Ia tidak ingin pergi. Ia ingin menggunakan semua kekuatannya untuk membawa Wang Lin sedikit lebih jauh. Bahkan jika itu berarti kematian, itu ingin mengirim Wang Lin lebih jauh. Wang Lin tersenyum. Meskipun dia menderita kesakitan yang luar biasa, dia sangat bahagia. Dia menggelengkan kepalanya dan perlahan berdiri. Tindakan sederhana ini sangat sulit baginya. Saat dia bangun, matanya menunjukkan cahaya yang telah lama menghilang. Suara letusan bergema di tubuhnya dan kekuatan Dao kunonya sepenuhnya meletus. Ini memberinya kekuatan untuk bergerak sendiri sementara.
Tangan kanannya membentuk segel dan dia tidak membiarkan Raja Nyamuk menolak. Tangannya mendarat di atas kepala binatang itu. Saat gerakan binatang nyamuk itu dibatasi, Wang Lin melompat dan terbang menjauh. Pergilah. Ini kampung halamanmu, jangan ikuti aku. Suara Wang Lin tegas, dan dia melambaikan lengan bajunya. 9 hewan nyamuk yang tersisa terbang menuju Raja Nyamuk. Hal ini menyebabkan jarak antara Wang Lin dan Raja Nyamuk meningkat pesat. Di belakang Wang Lin, teriakan tajam bergema dari Raja Nyamuk. Ini adalah tangisan putus asa dari seorang anak yang dipisahkan dari kerabatnya. Hati Wang Lin merasakan sengatan sakit karena tangisan ini, tapi dia tidak berhenti, dia menggunakan semua usahanya untuk terbang ke depan. Dia tahu bahwa kali ini, peluangnya untuk bertahan hidup kurang dari 10%. Karena ini masalahnya, mengapa menyeret Raja Nyamuk bersamanya? Di belakangnya, Raja Nyamuk melepaskan diri dari belenggu dan menyerang ke depan dengan mata merah. Ia tidak ingin meninggalkan Wang Lin. Bahkan jika dia akan mati di sini, dia ingin mati di samping tuannya. Telapak tangan yang ditempatkan Wang Lin pada Raja Nyamuk berisi 10 segel yang terus menghentikan Raja Nyamuk untuk bergerak maju. Penghentian itu menyebabkan jarak antara Raja Nyamuk dan Wang Lin menjadi sangat jauh. Tidak peduli seberapa keras Raja Nyamuk itu mengejar, dia tidak bisa lagi menemukan tuannya. Jeritan sedih bergema di kehampaan dan menyebar jauh ke kejauhan. Wang Lin berjuang untuk bergerak maju dalam kehampaan, tetapi dia masih bisa mendengar teriakan Raja Nyamuk. Dia melihat ke belakang sejenak sebelum dia mengertakkan gigi dan terus terbang ke depan. Setelah lama mengejar, Raja Nyamuk masih tidak bisa menemukan Wang Lin. Itu bergetar saat tekanan meningkat, dan perlahan berhenti. Namun, dia tidak menyerah. Tiba-tiba berbalik ke arah 9 binatang nyamuk lainnya. Itu akan menyatu dengan lebih banyak aura di sini dan dengan cepat berkembang kembali ke bentuk leluhurnya. Hanya dengan begitu dia bisa bergerak lebih cepat dan menemukan tuannya. Sekarang sudah tahun ke-9. Wang Lin telah dipisahkan dari binatang nyamuk selama setahun. Tubuh Wang Lin telah mencapai batasnya. Dia mengambil langkah berat saat dia menghabiskan semua usahanya untuk melindungi istrinya di belakangnya. Matanya kusam, tapi ada kemauan yang kuat di dalamnya. Ini adalah keinginan menantang yang dia miliki sejak dulu, lebih dari 2000 tahun yang lalu. Ketika dia masih anak-anak, dia telah memanjat tangga dari sekte Hang Yue yang berlumuran darah. Tetapi dia tidak pernah menyerah. Setelah lebih dari 2000 tahun, dia masih sama dengan Wang Lin yang keras kepala. Episode ke-318 dengan judul Cahaya Putih Aneh. Langsung ke dalam alurnya. Benua Astral Abadi, Benua Timur, Gunung 7 Dao Sekte di Benua Banteng Surgawi. Xuan Luo sedang duduk di dalam paviliun di pegunungan yang tertutup kabut, dan dia telah menunggu selama beberapa tahun. Setengah tahun telah berlalu sejak perjanjian 10 tahun yang dia miliki dengan Wang Lin, tetapi Xuan Luo belum pergi, meskipun tanda yang dia tinggalkan pada Wang Lin telah benar-benar hilang. Hilangnya lampu merah berarti Wang Lin telah kehilangan pemandu, atau mungkin itu berarti kematian Wang Lin. Apakah dia gagal? Mata Xuan Luo mengungkapkan kesedihan, dan dia menutup matanya sambil menghela nafas. Dia akan menunggu lebih lama. Mungkin keajaiban akan terjadi, meskipun kemungkinan keajaiban ini kecil. Di kekosongan antara dunia gua dan benua astral abadi, Wang Lin membawa peti mati, bergerak maju dengan rambutnya tersebar. Dia bergerak maju selangkah demi selangkah. Dia telah kehilangan akal sehatnya dan tidak memiliki tenaga lagi. Satu-satunya hal yang mendorongnya maju adalah keinginannya. Dengan kemauan ini, dia telah menggunakan tubuhnya untuk melindungi istrinya dan tidak akan pernah menyerah. Cahaya merah di antara alisnya telah menghilang setengah tahun yang lalu. Dia tidak bisa lagi merasakan jalan di depan.
Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah tidak mundur dan terus maju untuk menemukan jalan keluar. 10 tahun waktu dalam kehampaan yang gelap ini sudah cukup untuk membuat orang gila karena keheningan. Wang Lin mengertakkan gigi dan terus bergerak maju. Jika dia tidak memiliki kemauan, pikirannya akan runtuh sejak lama. Sebenarnya, dia tidak akan bertahan selama ini jika bukan karena dia mendapat pertemuan yang beruntung setelah lampu merah menghilang setengah tahun yang lalu. Bagaimanapun, tidak banyak budidaya dao kunonya yang tersisa. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya muncul di kehampaan. Cahaya ini sangat lemah, dan sepertinya berasal dari mayat. Saat dia mendekat, mayat itu menjadi lebih jelas. Itu adalah pria tua berjubah ungu. Matanya tertutup dan tidak ada tanda-tanda cahaya di dalamnya. Namun, cahaya yang datang dari tubuhnya sangat mencolok. Orang tua ini datang dari tempat yang tidak diketahui, tetapi dengan cahaya putih yang bersinar, seseorang dapat melihat kekuatan misterius berkumpul di tubuhnya. Saat mayat dengan cahaya putih muncul, mata redup Wang Lin bersinar terang. Dia mendongak dan bergerak sangat cepat ke arah tubuh itu. Dia berjuang untuk mencapainya, dan saat dia mendekat, dia meletakkan tangannya di tubuh. Dia mengekstraksi cahaya putih. Cahaya putih di sekitar tubuh berkumpul di tangan Wang Lin dan dengan cepat menghilang. Kekuatan misterius dalam tubuh juga memasuki tubuh Wang Lin. Wang Lin merasa kekuatan ini dingin, tetapi perasaan dingin inilah yang membuat pikirannya jernih. Setelah menyerap kekuatan ini, esensinya menunjukkan tanda-tanda pulih, dan bahkan kekuatan dao kunonya pulih sedikit. Wang Lin melepaskan tangan kanannya dan membiarkan tubuh lelaki tua yang telah kehilangan cahaya itu terus melayang. Ekspresi Wang Lin menjadi sedikit lebih baik. Wang Lin tidak tahu apa kekuatan ini. Setengah tahun yang lalu, dia juga menemukan mayat seperti ini. Hanya setelah menyerap kekuatan ini dia memiliki kekuatan untuk melanjutkan. Kekuatan ini sangat misterius. Itu bisa membantu esensi dan kekuatan dao kuno pulih. Hal semacam ini seharusnya tidak ada, tetapi telah muncul di kehampaan sebelum Wang Lin. Selama 10 tahun, Wang Lin hanya menemukan 2 tubuh seperti ini. Pikiran Wang Lin bergetar dan matanya bersinar. Dia mengaktifkan kultivasinya untuk menahan tekanan dari hukum benua astral abadi. Dia kemudian menyentuh peti mati di belakangnya dan merasakan keberadaan Lim Wan. Wang Lin diam-diam bergerak maju. Kecepatannya tidak cepat, tapi dia tidak berhenti sama sekali. Dia bergerak maju tanpa mengubah arah. 10 tahun telah berlalu, aku ingin tahu di mana akhirnya. Aku seharusnya tidak tersesat ke arah yang salah. Wang Lin mengatupkan giginya dan dengan cepat menghilang ke dalam kehampaan. Kekuatan ini sangat aneh. Jika saya bisa bertemu lebih banyak, saya tidak akan mati karena kelelahan. Perasaan ilahi Wang Lin menyebar, mencari cahaya. Namun, menghadapi tubuh dengan cahaya putih itu benar-benar tidak disengaja. Akan sangat sulit untuk menemukan lebih banyak tanpa mengubah arah. Setelah 1 tahun, dia masih belum menemukan tubuh ketiga seperti ini. Kultivasinya telah mencapai batasnya dan dia seperti lampu minyak yang mengering. Wang Lin menjadi sangat kurus, sedemikian rupa sehingga bahkan jika seseorang yang mengenalnya bertemu dengannya, mereka akan merasa sulit untuk mengenalinya. Cahaya di matanya meredup sampai tidak ada yang tersisa, dia seperti orang mati. Dia tidak tahu seberapa jauh dia harus pergi. Ketidaktahuan inilah yang akan berubah menjadi emosi menakutkan yang akan membuat pikiran seseorang runtuh. Bahkan dengan kemauan Wang Lin, pikirannya terpengaruh. Namun, setiap kali dia menyentuh peti mati di belakangnya, tekad akan meletus dari hatinya, mendorongnya untuk tidak pernah menyerah. Namun, kekejaman realitas menghapus kesadaran terakhir Wang Lin setelah 3 bulan. Saat itulah dia pingsan. Tidak ada aura tersisa di tubuhnya, tetapi bahkan tidak sadarkan diri,
dia masih melindungi peti mati di belakangnya. Meskipun peti mati itu tertutup retakan, peti mati itu sudah hancur tanpa perlindungannya. Seseorang dan peti mati perlahan melayang di kehampaan. Saat Wang Lin pingsan, tekanan dari hukum benua astral abadi menghilang. Wang Lin tidak tahu tentang perubahan aneh ini. Dia seperti orang mati, dan mantra 3 kehidupan pun tidak ada gunanya. Dia seperti orang mati, dan dia melayang ke arah lain sambil membawa peti mati. Dia seperti semua mayat yang dia lihat mengambang selamanya di kehampaan ini. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, jumlah waktu yang tidak diketahui telah berlalu. Mata Wang Lin masih tertutup seolah-olah dia sudah mati. Di benua astral abadi, di 7 Dao Sekte, Xuan Luo menghela nafas dan berdiri. Menambah waktu sebelumnya, dia sudah menunggu 15 tahun. Bukan karena dia tidak ingin terus menunggu, tetapi gelombang energi surgawi yang kuat yang tidak memungkinkan dia untuk tinggal datang dari kejauhan. Energi surgawi bahkan belum mendekati, tetapi gemuruh menggelegar bergema di langit. Matahari keemasan muncul di cakrawala, dan sesosok berdiri di dalam. Pada saat yang sama, matahari lain muncul ke arah lain dan tatapan dingin datang dari matahari itu. Xuan Luo mengerti bahwa dia harus pergi. Murid, Anda, hati-hati, jika Anda tidak mati, Anda harus datang menemukan saya. Xuan Luo menghela nafas dan melambaikan lengan bajunya. Matahari darah yang mengerikan muncul dan dia terbang ke langit. Xuan Luo pergi. Mulai sekarang, tidak akan ada orang yang menunggu kedatangan Wang Lin. Wang Lin masih mengambang di kehampaan, dan arahnya telah berubah. Tidak diketahui kemana dia pergi, dan dia telah menjadi salah satu mayat di kehampaan. Beberapa tahun lagi berlalu. Beberapa orang telah bereinkarnasi di benua astral abadi. Beberapa orang masih berada di jalan itu dan mungkin membutuhkan ratusan atau 1000 tahun untuk bereinkarnasi. Bahkan Xuan Luo tidak mengerti mengapa celahnya begitu besar. Seorang anak lahir di kota Fana di benua timur tahun ini, anak ini sangat tidak biasa. Pada usia 6 atau 7 tahun, dia suka menyebut dirinya raja setiap kali dia bermain dengan teman-temannya. Jika anak lain tidak ingin mengikuti, dia akan memukul dan menendang mereka. Dia sangat ganas, dan teman bermain tetangga menjadi takut padanya. Mereka perlahan mulai memainkan permainan rajanya. Di benua selatan benua astral abadi, pada tahun tertentu, seorang anak juga lahir. Anak ini juga sangat luar biasa. Meskipun keluarganya hancur di tahun-tahun awalnya, pada saat dia berusia 10 tahun, dia sudah menjadi pembohong terkenal di kotanya. Namun, jika seorang pembohong menjadi terkenal, itu tidak baik untuk mereka. Akibatnya, anak ini meninggalkan rumah lebih awal dan membawa bakatnya dalam berbohong di tempat lain. Waktu berlalu perlahan untuk waktu yang lama. Xuan Luo telah lama kembali ke klan Dao kuno dengan ekspresi suram dan telah pergi ke budidaya pintu tertutup. Ketika Kaisar Dao kuno melihat Xuan Luo kembali sendirian, dia mencibir di dalam hatinya. Dia perlahan lupa tentang mengapa Xuan Luo pergi mencari seseorang. Sepertinya banyak orang tidak lagi memikirkan seseorang bernama Wang Lin. Benua astral abadi seperti ini, dan dunia gua juga sama. Namun, ada beberapa orang yang tidak bisa melupakan nama ini setiap kali mereka mengingat masa lalu. Mu Bingmei seperti ini. Tang San dari benua astral abadi adalah sama, dan jenius baru dari generasi, Yun Yifeng, juga akan memikirkan Wang Lin. Raja Nyamuk juga tidak melupakan Wang Lin. Saat itu, binatang buas itu dihentikan oleh Wang Lin, dan kemudian tampaknya telah menjadi gila karena menyerap hukum benua astral abadi dengan teman-temannya. Itu telah bermetamorfosis 4 kali selama dekade terakhir. Setiap kali mengalami metamorfosis, Raja Nyamuk akan menjadi beberapa kali lebih kuat. Tekanan di sini akan melemah sampai rasanya tidak ada lagi. Pada akhirnya,
Setelah metamorfosis kelima, Raja Nyamuk mengeluarkan tekanan yang mengguncang seluruh kekosongan. Tubuhnya tidak lagi seperti planet tetapi telah berubah total hingga menjadi seperti asap. Asap ini kabur, seolah-olah nyamuk baru saja muncul dari lukisan tinta. Namun, keganasannya telah mencapai puncaknya. Setelah itu, Raja Nyamuk tidak lagi menyerap hukum benua astral abadi. Tubuhnya menyebar sebagai kabut dan melahap 9 rekannya sebelum pergi ke kehampaan yang tak berujung. Ia akan menemukan Wang Lin, menemukan tuannya. Episode ke-319 dengan judul Avatar Terkuat di Masa Depan. Langsung ke dalam alurnya. Itu telah mati-matian melalui metamorfosis dan mengambil risiko besar untuk dengan cepat melalui evolusinya. Ia bahkan melahap teman-temannya dengan tujuan tunggal menemukan Wang Lin, menemukan tuannya. Teriakan kesedihan bergema di kehampaan. Itu tidak lagi memiliki tubuh dan hanya awan kabut. Itu bergerak sangat cepat melalui kehampaan yang tak berujung. Saat dia mencari, dia menjadi tidak sabar. Itu berhenti sejenak dan tubuhnya runtuh total. Kabut berubah menjadi 100.000 bagian, menjadi 100.000 binatang nyamuk, dan mencari ke 100.000 arah. Mereka semua menjerit, memanggil tuan mereka. Jauh di dalam kehampaan, ada mayat dan peti mati mengambang di sana. Tangan kanan mayat itu mencengkeram peti mati itu dengan erat. Bahkan jika lengannya patah, mayat itu tidak mau dilepaskan. Mayat telah mengambang di kehampaan selama beberapa dekade. Cahaya putih samar perlahan muncul di mayat ini. Cahaya putih ini seperti cahaya putih yang diserap Wang Lin dari kedua tubuh itu. Itu berkumpul di dada mayat dan merupakan kekuatan misterius dari kehampaan. Pada hari ini, saat tubuh dan peti mati melayang, seekor nyamuk seukuran telapak tangan yang terbuat dari asap terbang keluar. Nyamuk itu terus mengaum, dan melesat melewati tubuh dan peti mati. Namun, nyamuk segera gemetar dan berbalik menatap tubuh dan peti mati di kejauhan. Raungan kegembiraan bergema. Nyamuk itu sepertinya sudah gila dan bergegas menuju tubuh. Ketika mendekat, ia berteriak keras ke arah wajah kurus mayat itu. Ia tidak dapat berbicara seperti seseorang, tetapi tangisannya melebihi semua kata. Itu adalah raungan kesedihan, itu adalah panggilan putus asa. Saat meraung, untaian asap keluar dari kekosongan, menampakkan nyamuk di dalamnya. Lebih dari 100.000 berkumpul untuk membentuk Raja Nyamuk Wang Lin. Mata Raja Nyamuk itu merah darah. Saat ia menangis, mulutnya yang besar dengan lembut menyentuh wajah Wang Lin seolah-olah mencoba membangunkan Wang Lin yang sedang tidur, tetapi gagal setiap saat. Upaya yang tak terhitung jumlahnya dan kegagalan yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh Raja Nyamuk itu bergetar dan tangisannya menjadi serak karena putus asa. Itu telah bekerja sangat keras dan mencari begitu lama sampai akhirnya menemukan tuannya, tetapi yang dilihatnya adalah mayat. Raja Nyamuk yang berpikiran sederhana tidak bisa menerimanya. Ia meraih Wang Lin dan peti mati dan terbang ke kejauhan. Kehampaan akan sangat menakutkan bagi orang lain, tetapi bagi Raja Nyamuk yang telah bermetamorfosis 5 kali, tidak ada ketidaknyamanan. Itu membawa Wang Lin dan peti mati melalui jarak yang sangat jauh dalam sekejap. Setelah melalui 5 metamorfosis, ia memiliki beberapa ingatan samar tentang kehampaan ini. Rasanya ada tempat di sini yang memungkinkan tuannya terbangun. Namun, lokasi ini sangat tersembunyi, dan bahkan harus mencarinya dalam waktu yang sangat lama untuk menemukannya. Itu terbang untuk jarak dan waktu yang tidak diketahui. Raja Nyamuk mencari untuk waktu yang sangat lama sampai akhirnya melihat benua yang bulat. Atau lebih tepatnya benua, itu lebih merupakan platform besar. Bentuk platform tidak beraturan dan terlihat seperti bagian dari sesuatu yang lain. Lebarnya sekitar 100.000 kaki, tidak terlalu besar.
Itu mengeluarkan semburan cahaya putih yang persis sama dengan cahaya putih yang diserap Wang Lin dari kedua tubuh itu. Peron itu kosong, tapi dikelilingi oleh penghalang tak terlihat yang mencegah apapun masuk. Penghalang ini dibentuk sepenuhnya oleh hukum benua astral abadi. Lupakan Wang Lin, bahkan Xuan Luo pun akan sulit menembus penghalang untuk masuk. Hanya leluhur surgawi, leluhur kuno, dan 9 binatang aneh yang lahir dari hukum benua astral abadi yang bisa memasuki penghalang. Dalam ingatan kabur Raja Nyamuk, ia melihat bahwa leluhurnya lahir di panggung bundar seperti ini, jadi begitu tuannya memasuki platform seperti itu, maka tuannya pasti akan bangun. Raja Nyamuk membawa Wang Lin dan peti mati menuju platform bundar. Raja Nyamuk masuk, tetapi Wang Lin dan peti mati dihentikan di luar. Raja Nyamuk itu terkejut dan segera keluar. Butuh Wang Lin dan mencoba lagi, tapi gagal beberapa kali berturut-turut. Alhasil, Raja Nyamuk itu menjadi cemas dan mulai menangis. Ia mengambil sehelai rambut Wang Lin dengan mulutnya dan menyerbu ke dalam sekali lagi. Sekali lagi ia masuk, tetapi sehelai rambut terhalang di luar. Raja Nyamuk menjadi gila dan keluar dari peron. Itu melayang di samping Wang Lin dan meraung di peron. Sesaat kemudian, kegilaan muncul di matanya dan mulutnya yang besar menyempit. Itu menembus tubuh Wang Lin dan dengan hati-hati menyedot setetes darah dari tubuh Wang Lin yang mengering. Darah ini dimakan oleh Raja Nyamuk dan dilindungi oleh lapisan asap di dalam tubuhnya. Ia bergegas menuju peron lagi, dan kali ini, setelah setengah jalan, ia macet. Itu melolong menyakitkan dan sepertinya terjebak di sana. Sepertinya kecuali dia memuntahkan setetes darah itu, dia tidak bisa masuk. Raja Nyamuk mengeluarkan raungan yang mengguncang surga dan berjuang untuk masuk. Namun, penghalang itu sangat kuat, dan Raja Nyamuk hanya bisa masuk setengah jalan. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, itu tidak bisa bergerak lebih jauh. Setelah beberapa kali mencoba, mata Raja Nyamuk itu menjadi merah dan tubuhnya yang seperti kabut menyusut seolah-olah telah mengembunkan semua esensinya di sekitar tetesan darah. Itu membuka mulutnya dan memuntahkan setetes darah. Separuh bagian depan tubuhnya berada di sisi lain penghalang, termasuk mulutnya yang panjang. Itu memuntahkan darah, dan darah masuk ke bagian dalam penghalang. Namun, bagian dalam penghalang tidak memungkinkan apapun dari luar untuk masuk. Darah Wang Lin mulai menguap, dan saat akan segera menghilang, tubuh Raja Nyamuk itu menyerbu masuk. Raja Nyamuk menggunakan tubuhnya untuk melindungi darahnya, dan dia melolong menyakitkan. Tubuhnya segera menunjukkan tanda-tanda menghilang, dan menyusut banyak. Namun, di bawah perlindungannya, meskipun banyak darah telah menguap, sepotong masih mendarat di platform berbentuk bulat. Untuk pertama kalinya, setetes darah yang tidak dibentuk oleh hukum benua astral abadi telah mendarat di platform ini. Yang terpenting, ini terjadi setelah cahaya putih muncul di tubuh Wang Lin setelah dia meninggal atau tertidur. Justru karena semua ini terjadi, dia memperoleh kekayaan terbesar dalam lebih dari 2000 tahun kultivasinya. Keberuntungan ini cukup untuk mengguncang langit. Platform ini terletak di kehampaan benua astral abadi. Tidak banyak orang yang bisa memasuki kehampaan ini, dan sebagian besar yang masuk telah mati atau hilang. Posisi platform juga tidak tetap, itu selalu bergerak. Jika bukan karena fakta bahwa Raja Nyamuk memiliki ingatan yang kabur setelah melalui beberapa metamorfosis, akan sangat sulit untuk menemukannya, bahkan jika seseorang mencarinya selama bertahun-tahun. Kedua syarat ini sudah sangat sulit untuk diselesaikan, dan sangat sedikit yang bisa menyelesaikannya. Selain itu, platform ini mencegah apapun yang tidak dibentuk oleh hukum benua astral abadi untuk masuk. Ini seperti celah lebar yang membuatnya semakin sulit. Kecuali jika itu seperti Raja Nyamuk, yang mati-matian mencoba mempertaruhkan nyawanya sendiri, itu hampir tidak mungkin tercapai.
Membuat nyamuk buas yang tidak akan pernah mengenali pemiliknya untuk melakukan ini benar-benar sebuah keberuntungan. Namun, ini bukanlah semua syaratnya. Kondisi terakhir adalah orang tersebut harus mati atau pergi tidur dan cahaya putih muncul. Cahaya putih ini sebenarnya adalah bagian dari hukum benua astral abadi. Itu hanya muncul pada beberapa mayat setelah mereka mati. Tidak ada yang tahu kondisi spesifik agar cahaya putih muncul. Hanya setelah semua ini tercapai, apa yang akan terjadi pada Wang Lin akan terjadi. Ketika darah jatuh di platform bundar, itu segera diserap oleh platform. Seluruh platform bergetar dan cahaya tak terlihat menyebar, mengisi kekosongan. Cahaya putih datang dari segala arah dari kehampaan dan bergegas menuju peron. Peron bergemuruh. Binatang nyamuk terbang dengan gembira dan menjaga Wang Lin. Gemuruh menjadi lebih intens dan platform mulai bergerak. Itu menjadi lembut dan ujungnya melengkung. Itu seperti telapak tangan yang membentuk kepalan dan secara bertahap menjadi cangkang kosong. Di dalam cangkang kosong, ada kabut darah. Kabut darah menyerap cahaya putih dan terus berkedip. Akhirnya, sesosok manusia perlahan-lahan memadat di dalam, dan samar-samar orang bisa melihat bahwa penampakan sosok manusia itu adalah Wang Lin. Saat bayangan terbentuk dan perlahan menjadi jelas, setelah tidur selama beberapa dekade, Wang Lin perlahan membuka matanya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa suatu kekuatan telah datang dari suatu tempat dan muncul dalam darahnya, memberi makan tubuhnya. Kekuatan Dao kuno di tubuhnya tiba-tiba pulih. Pada saat yang sama, 7 esensinya mencapai puncaknya dalam sekejap. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa versi lain dari dirinya ada di dunia ini. Saat dia perlahan membuka matanya, Wang Lin bisa mendengar teriakan kegembiraan dari Raja Nyamuk. Dia melihat Raja Nyamuk yang bersemangat dan melihat batu raksasa seperti cangkang. Untuk sesaat, dia seperti melihat dirinya yang lain. Ini, apa ini? Untuk sesaat, pikiran Wang Lin dipenuhi dengan kebingungan. Episode ke-320, dengan judul Benua Astral Abadi, Aku Datang. Langsung ke dalam alurnya. Bahkan jika itu tidak masuk akal, menurut Feng Shui, seseorang yang terkubur dalam pembuluh darah naga akan memiliki hukum takdir yang mulia. Setelah hukum takdir ditentukan, keturunan mereka semua akan mendapat manfaat. Wang Lin tidak percaya pada Feng Shui. Dia adalah seorang kultivator yang kuat yang bisa memindahkan gunung dan laut, mengubah bumi, dan bahkan menciptakan bintang. Baginya, sesuatu seperti Feng Shui dapat diciptakan dan dikendalikan. Tetapi pada saat ini, dia masih bisa menggunakan Feng Shui untuk menafsirkan pemandangan yang mengejutkan semua orang di benua astral abadi. Dimakamkan di gua berarti keturunan mereka akan memiliki lebih banyak kekayaan dan lebih sedikit bencana. Begitu mereka dimakamkan di gua induk, banyak jenderal masa depan mereka akan kaya. Begitu mereka dimakamkan di pembuluh darah naga, keturunan mereka akan memiliki kekayaan besar. Demikian pula, begitu mereka dimakamkan di Vena Naga Utama, keturunan mereka dapat memerintah suatu negara. Avatar Wang Lin terletak di tempat kelahiran leluhur surgawi dan kuno. Meskipun bukan platform yang sama, platform ini adalah bagian dari platform aslinya. Akibatnya, itu sama dengan Wang Lin yang memiliki hukum takdir yang sama dengan leluhur surgawi dan kuno. Hukum takdir ini bukanlah kultivasi, itu adalah sesuatu yang jauh melampaui apa yang bisa dicapai kultivasi. Hukum takdir ini tidak akan mengungkapkan dirinya terlalu banyak, tetapi seiring berjalannya waktu dan avatarnya tumbuh, masa depan Wang Lin tidak akan terbayangkan. Wang Lin tidak jelas tentang masalah ini. Dia hanya mengerti sedikit hal dan memiliki banyak spekulasi. Namun, dia tidak mempercayai semua ini, dia lebih yakin dengan usaha dan ketekunannya sendiri. Yang lebih dia antisipasi adalah hari ketika avatar itu keluar dan melayangkan pukulan terkuatnya.
Di benua astral abadi, saat pusaran ketiga muncul, semua orang merasa terkejut tidak peduli apa tingkat kultivasi atau status mereka. Bahkan 9 matahari memiliki ekspresi serius saat mereka merasakan pusaran ketiga. Pusaran ketiga sepertinya baru saja lahir dan masih belum stabil. Ada distorsi yang tak terhitung jumlahnya, tetapi itu ada di luar pusaran leluhur surgawi dan kuno tanpa runtuh. Dan itu berkembang pesat. Setelah waktu yang lama, ketiga pusaran itu perlahan menghilang dari langit yang tak berujung. Sepertinya mereka tidak pernah muncul, menghilang tanpa jejak. Semuanya kembali normal, tetapi ketakutan yang tertinggal di hati semua orang berakar dan terus tumbuh. Masalah ini seperti pertanda yang menekan semua orang, membuatnya sulit untuk bernafas, dan pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul. Di benua astral abadi, setelah 3 pusaran menghilang, di sebuah kota di suatu tempat, ada seorang anak berusia 10 tahun. Dia memiliki satu tangan di pinggangnya dengan gerakan seorang raja dan melambaikan tongkat kayu di tangannya. Sekelompok anak-anak sedang dipimpin oleh 2 petani yang mengerutkan kening untuk pergi ke sekte terdekat untuk diuji. Jika ada orang yang memiliki bakat bagus, mereka akan dibawa ke sekte sebagai murid. Suatu hari aku akan menjadi raja. Suara yang terus-menerus bergema di hati anak ini. Juga di benua ini, di suatu tempat yang jauh, seorang anak kecil mengenakan jubah dao yang dia dapatkan di suatu tempat, terlihat seperti anak surgawi. Dia berada di dalam rumah sebuah keluarga besar. Dia memiliki senyuman di wajahnya sementara beberapa orang dengan hormat membungkuk di hadapannya. Orang tua ini telah berkultivasi selama 3000 tahun dan sekarang telah kembali menjadi seorang anak. Saya harus melalui 9 reinkarnasi untuk memulihkan kultivasi saya. Kalian semua telah mengundang saya dari pedesaan, jadi saya akan tinggal sebentar dan membentuk hubungan dao. Aura kuno dari anak itu adalah sesuatu yang bahkan bisa dirasakan oleh manusia. Rasanya orang yang duduk di depan mereka bukanlah seorang anak-anak melainkan seorang lelaki tua yang telah hidup selama ribuan tahun. Secara khusus, roh di mata itu sepertinya melihat kehidupan dan membuatnya jadi Anda merasa harus mempercayainya. Perasaan lapuk membuat seluruh ruangan terasa suram dan suram. Melihat manusia yang gemetar yang terkena pembusukan ini, anak itu terlihat normal, tetapi di dalam hatinya, dia tersenyum seperti bunga. Hamif, tipu daya tuan kecil ini adalah sesuatu yang telah saya kuasai tanpa guru. Kata-kata ini terdengar nyata bahkan bagi saya, seolah-olah saya benar-benar bereinkarnasi. Jika saya benar-benar telah bereinkarnasi, maka saya pasti pembohong yang menghancurkan surga. Saya akan menghabiskan waktu di sini untuk tidak menyia-nyiakan beberapa bulan yang saya habiskan dengan jenazah di pemakaman. Ada juga biaya perjalanan dari negara tetangga. Saya harus mendapatkan semuanya kembali 100 kali lipat. Dalam kehampaan, tubuh Wang Lin dikelilingi kabut. Kabut ini adalah Raja Nyamuk, dan membawa Wang Lin saat terbang ke depan. Saat itu dibebankan ke depan, hukum benua astral abadi tampaknya sangat menurun. Jumlah yang dia rasakan adalah sesuatu yang bisa dia tanggung. Meskipun dia telah kehilangan arah, nyamuk buas itu sepertinya merasakan sesuatu, dan terus menuju ke arah itu bersama Wang Lin. Sepanjang perjalanan, nyamuk buas itu sangat bersemangat. Kadang-kadang menatap kembali ke Wang Lin dan menjerit bahagia. Sangat senang berada di sekitar Wang Lin. Rasanya sangat nyaman, seolah-olah bersama orang tuanya. Namun, bahkan dengan Raja Nyamuk yang memimpin jalan, saat mereka masuk lebih dalam ke dalam kehampaan, tekanan dari hukum benua astral abadi menjadi lebih kuat. Meskipun Wang Lin memiliki avatar di dalam cangkang batu yang menutrisi tubuh aslinya, tekanan menjadi agak sulit untuk ditahan setelah beberapa saat. Masalah utamanya adalah dia harus memastikan bahwa Limuan tidak terluka sama sekali. Jika tidak ada Limuan,
Wang Lin saat ini tidak akan memiliki masalah dengan hukum benua astral abadi. Karena Raja Nyamuk dan avatarnya, dia sudah beradaptasi. Dia memiliki keuntungan seperti itu dan masih menderita. Ini hanya menunjukkan betapa menakutkannya kekosongan ini. Tidak heran tidak ada orang tanpa garis keturunan yang tepat yang pernah keluar dari kekosongan ini. Menggendong Wan Er sama dengan melepaskan garis keturunan. Wang Lin merenung dalam diam. Dia sudah melupakan berlalunya waktu. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia di sini, tetapi dia mengerti bahwa itu sudah 10 tahun terakhir. Saya takut guru tidak bisa menunggu lagi. Jika dia telah kembali ke klan Dao kuno, maka setelah saya mencapai benua astral abadi, saya harus bergantung pada diri saya sendiri. Mata Wang Lin bersinar dan dipenuhi dengan tekad. Ini tidak masalah. Saat itu, saya meninggalkan planet Suzaku sendirian untuk menjelajahi Brilliant Void. Lalu aku pergi dari Brilliant Void ke Alheaven, lalu ke Cloud Sea. Kemudian, saya pergi ke sistem bintang kuno sendirian. Sekarang saya hanya akan pergi ke benua astral immortal saja, tidak masalah. Di sisi lain, saya harus segera meningkatkan tingkat kultivasi saya di benua astral abadi. Ada juga sekte Donglin yang harus saya kunjungi sekali. Jika saya bisa masuk ke kolam Donglin, ketika Wang Lin memikirkan hal ini, jantungnya berdebar kencang. Bisa dibilang Wang Lin benar-benar ingin masuk ke Donglin Pool. Dia ingin sekali membuat ilusi dari bunga kelima menjadi kenyataan. Dia ingin memiliki tubuh esensi sejati sehingga dia bisa bertarung melawan pembudidaya Arcane Tribulan. Masih ada beberapa teman lama di benua astral abadi. Aku tidak tahu siapa yang telah berhasil bereinkarnasi. Hehe, aku bertanya-tanya apakah si Tunan harus menjadi raja. Saya tidak tahu apakah Liu Jinbiao akan melanjutkan jalan penipuannya. Ada juga iblis itu, Su Liguo. Aku ingin tahu nasib seperti apa yang akan dia alami di benua astral abadi. Ada juga King Sui, kupu-kupu merah, dan Li Qianmei. Wang Lin memiliki ingatannya dan Raja Nyamuk menemaninya dalam outfit ini, jadi dia tidak kesepian. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. 3 tahun waktu berlalu perlahan saat Wang Lin mengingat masa lalu. Raja Nyamuk telah melambat banyak, tapi itu telah membawa Wang Lin ke ujung kehampaan. Mereka sangat dekat dengan pintu keluar. Jalan keluar ini mungkin bukan di tempat yang ditunggu-tunggu oleh Xuan Luo, tetapi tempat yang diikuti Raja Nyamuk berdasarkan ingatannya yang samar-samar. Tempat ini mungkin mengarah ke benua banteng surga atau mungkin mengarah ke tempat lain. Bahkan bisa jadi di 36 negara bagian kuno. Dalam 3 tahun ini, Wang Lin memfokuskan kultivasi penuhnya pada Limuan. Di bawah perlindungannya, dia sangat aman. Pada hari ini, dia melihat cahaya di kehampaan di hadapannya. Cahaya ini tidak terang, dan itu berasal dari celah tipis di kehampaan. Dia bisa melihat pegunungan di balik celah itu. Semburan aura unik dari benua astral abadi berasal dari celah. Tubuh lelah Wang Lin segera bergetar. Raja Nyamuk juga sangat lelah. Itu berjuang untuk membawa Wang Lin ke celah, tetapi pada akhirnya, tubuhnya tersebar menjadi kabut dan tidak bisa mengambil bentuk. Hati Wang Lin sangat sakit hati pada Raja Nyamuk, dan tangan kanannya meraih Raja Nyamuk. Raja Nyamuk berubah menjadi tato tinta yang tercetak di lengan Wang Lin. Dia tidak berani membuka ruang penyimpanannya. Ketika dia membukanya terakhir kali, dia bisa merasakan bahwa itu tidak stabil dan akan ditutup. Dia tidak tahu apakah ruang penyimpanan akan meledak jika dia membukanya, atau apakah itu masih akan ada di benua astral abadi. Wang Lin harus menghabiskan waktu untuk mencari tahu hal-hal yang tidak diketahui ini. Selain beberapa pil dan harta, ada orang gila dan wanita berbaju perak di dalamnya. Keduanya memiliki garis keturunan dari benua astral abadi, jadi bahkan jika mereka berada dalam kehampaan,
tidak akan ada masalah kecuali mereka seperti Wang Lin, yang mencoba melindungi seseorang saat memasuki benua astral abadi. Setelah mengambil binatang nyamuk, Wang Lin menggendong Li Muan dan menyesuaikan diri. Dia membuka matanya dan menatap celah itu. Pada saat ini, rasanya seperti kembali ke medan pertempuran asing, ketika dia mencoba melarikan diri setelah berubah menjadi pemakan jiwa. Dia meletus kultivasi penuhnya dan bergegas menuju celah. Dia sangat cepat dan langsung mendekat. Dia menghabiskan semua energi yang dia bisa untuk kecepatan, sisanya digunakan untuk menjaga keamanan Li Muan. Dia hanya menggunakan tubuhnya untuk menyerang ke depan. Dia semakin dekat dan dekat. 1000 kaki, 500 kaki, 300 kaki, 100 kaki, sampai dia hanya berjarak 10 kaki. Tubuh Wang Lin sepertinya terbakar dan dia merasakan sakit yang hebat, tetapi matanya bersinar cerah. Benua astral abadi, aku, Wang Lin, akan datang. Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.